adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga untuk mama papa yang boleh menemani adik-adik untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu nih, siapa yang rindu untuk datang ke sekolah minggu di gereja? Siapa? Wah pasti banyak dong yang bilang, saya kak. Iya adik-adik, kakak-kakak lain juga rindu sama adik-adik semuanya untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tetapi tidak apa-apa ya adik-adik ya, kita tetap beribadah juga walaupun kita semua dari rumah dan kakak-kakak ada di sini. Tidak apa-apa ya adik-adik, tetapi kakak-kakak semua berusaha untuk selalu menyapa adik-adik di setiap hari Minggu dengan mengadakan ibadah pelayanan anak. Jadi adik-adik setiap minggu ikuti ya ibadah pelayanan anaknya ya, jangan sampai ketinggalan. Oke adik-adik, nah kakak mau tanya dulu nih, adik-adik apa kabarnya hari ini? Aduh belum ada suaranya nih, kakak tanya satu kali lagi ya. Adik-adik apa kabarnya hari ini? Luar biasa, aduh kak aku udah dari tadi semangat. Oh iya bagus deh kalau semuanya semangat, berarti hebat, semuanya sudah bangun pagi, sudah mandi, ganti baju yang rapi, sudah bilang ke mama, mama aku mau ibadah, mama buka dong HP-nya pinjem, gitu pasti dong ya. Oke adik-adik, jangan lupa disiapkan apa? Alat perangnya. Oh kita mau ibadah ya, bukan mau berperang. Iya kita siapkan Alkitabnya dulu. Iya sudah dengan baju yang rapi, sudah disiapkan Alkitabnya. Wah hebat semuanya. Kita mau mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tanggal berapa adik-adik? 30 Agustus tahun 2020. Waduh, ternyata kita sudah ada di hari Minggu terakhir di bulan Agustus ya. Coba lihat dulu kalendernya. Wah iya ya, tetapi kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita semua dari awal bulan Agustus sampai hari ini, hari Minggu terakhir di bulan Agustus. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita masih boleh menjalani aktivitas kita walaupun kita dari rumah. Oleh karena itu kakak mau mengingatkan untuk selalu beribadah hari Minggu pelayanan anak di setiap hari Minggunya jam 8 pagi adik-adik. Oke, kakak aku udah siap nih mau ibadah. Oke, kalau yang sudah siap hebat, berarti sudah duduk yang manis, sudah ganteng, sudah cantik-cantik semuanya di rumah. Yuk kita persiapkan diri kita siapkan hati kita mau bersaat teduh sejenak untuk masuk dalam peribadahan saat ini. Ayo adik-adik semuanya ambil sikap saat teduh yang baik seperti apa? Duduk yang manis, kita lipat tangan, kita mau tutup mata kita mau bersaat teduh sejenak. Oke, nah sekarang kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah berdiri yuk. Yuk kita berdiri, yang masih duduk nih kita berdiri dulu ya. Kita mau apa nih? Kita mau menyanyikan lagu apa ya kira-kira? Mars Pelkat Pelayanan Anak. Oke, kita harus nyanyi dengan semangat. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjuk bertumbuh riang.
Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih bersuka cita kan? Yes, yes, yes. Tentunya masih dong Kak. Wah bagus. Wah hebat sekali kalau semuanya selalu bersuka cita ya. Oke adik-adik tetap berdiri ya adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari sambil bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Kita mau nyanyi lagu apa hari ini ya? Kita mau mengangkat lagu anak-anak puji nama Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan lagu Aku Bersuka Cita. Lagunya dari Kidung Ceria nomor 23, kemudian Kidung Ceria nomor 151. Yuk, tapi adik-adik dari rumah nyanyinya harus bersemangat. Harus sambil berdiri kita mau bergerak bersama-sama. Mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Yuk kita mau memuji Tuhan sambil menari. Adik-adik, kita mau nyanyi satu kali lagi ya, pakai gerakannya lebih semangat lagi. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika ditanyakan orang padaku. Mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji Dia. Waduh, semuanya sudah bersemangat ya. Semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan cerita sebentar lagi. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi kakak mau memastikan dulu nih, adik-adik sudah bersemangat belum? Sudah ya? Sudah bersuka cita ya? Tadi kan kita sudah menari, kita sudah memuji Tuhan dengan bersuka cita. Kan tadi lagunya anak-anak puji nama Tuhan. Kemudian aku bersuka cita, berarti semuanya sudah bersuka cita dong dari rumah. Iya, saat ini kita mau berdoa nih adik-adik. Yuk kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu hati. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah dibangunkan di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau tetap selalu memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita. Walaupun kami berada di rumah, biarlah kami boleh tetap terus beribadah ya Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu saja.
Tuhan Yesus, kami memohon kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Berkati kami semua ya Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, masih bersuka cita ya? Iya, nah adik-adik kita mau dengar cerita nih, tapi kita mau menyanyi dulu. Kayaknya masih ada yang mukanya belum senyum nih. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak meminta semuanya untuk tersenyum dulu dari rumah. Yuk, mana senyumnya nih, kok kakak belum lihat ya? Ya iyalah kak, kan kakak di sono, aku kan ada di rumah. Iya benar juga ya, tetapi Tuhan Yesus melihat senyuman adik-adik semua, senyuman yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, kita mau masuk dalam perenungan firman Tuhan. Siapa yang rindu untuk dengar cerita? Wah, semuanya pasti dong rindu ya. Dari hari Senin sampai Jumat aku belajar terus kak, belajar terus dari sekolah. Nah, tapi adik-adik semangat terus. Saat ini kita mau dengar cerita firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ya. Oke, nah kita sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya. Sudah, wah hebat, semuanya sudah menyiapkan Alkitab ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta, minta kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan ketemu lagi dengan Kak Ronald. Satu minggu kita sudah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan sekarang kita mau kembali belajar firman Tuhan lewat ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan kita mau baca firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Mari duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Sebentar kami mau menikmati firman Tuhan, layakan kami, mampukan kami untuk mengerti setiap firman Tuhan yang mau disampaikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita, di mana firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita, yaitu oleh adik Daniel Morong dari Immanuel.
Bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13-20. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Oke, terpujilah Kristus, dan kiranya kita semua boleh diberkati bila kita nggak hanya mendengarkan firman tetapi juga boleh menceritakan kasih sayang Tuhan kepada orang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan itu tentang aku di era digital. Cocok banget nih buat kita yang di masa pandemi ini sedang belajar di rumah. Nah, era digital itu berbicara mengenai yang namanya peralatan teknologi, ngomongin tentang yang namanya gadget. Nah, apa itu gadget? Nah, gadget itu kan peralatan-peralatan teknologi yang berkembang pesat. Seperti apa contoh-contohnya? Pasti kalian sudah pada pegang semuanya. Ada handphone, atau ada smartphone, ada laptop, ada iPad, segala macamnya. Pasti kalian semua udah ada yang punya atau sudah terbiasa memakainya. Meskipun anak-anak dari kelas TK maupun juga anak-anak dari kelas anak kecil pasti tuh udah kenal tuh. Apalagi handphone, setiap hari pasti pegang handphone. Apalagi kan kalian masih belajar di rumah, pelajaran jarak jauh dari sekolah, pasti menggunakan perangkat-perangkat digital seperti tadi. Ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone, ada yang pakai smartphone, segala macamnya. Nah, tapi kita mau belajar nih bahwa banyak anak-anak Tuhan, khususnya seusia kalian nih, dari anak TK, anak kecil, apalagi anak tanggung, itu hidupnya pasti selalu yang namanya pegang handphone, atau sudah ada yang minta ke orang tuanya punya handphone sendiri, punya laptop sendiri, punya iPad sendiri. Tetapi kita mau belajar hari ini, sebenarnya hal-hal itu perlu atau tidak sih buat kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, kakak mau kasih satu ayat untuk kita renungkan bersama. Terambil dari mana? Ini dia ayatnya. Ya, yang kalian lihat di layar kalian, firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 10 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. 1 Timotius 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, adik-adik, lewat firman Tuhan tadi, keseringan anak-anak itu pegang handphone. Kalau untuk belajar baik, kalau untuk mencari informasi terkait dengan pelajaran di sekolah itu boleh banget. Tetapi kalau handphone yang kalian pegang, smartphone yang kalian pegang, iPad yang kalian pegang itu dipakai buat main game, apalagi game online, Mobile Legend, segala macamnya, TikTokan, aduh. Kita lihat apakah yang kita lakukan itu berguna atau tidak?
apakah yang kalian lakukan itu membangun atau tidak? Berguna dan membangun itu berbicara tentang hal-hal tadi, main games, TikTokan, Mobile Legends, segala macamnya. Itu membangun diri kalian gak untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, yang lebih pintar, yang lebih sukses ke depannya? Kalau itu memang membangun dan berguna buat kalian, ya silakan. Tetapi kalau benar-benar enggak membangun sama sekali, malah bikin pelajaran jeblok, PR numpuk, tugasnya enggak pernah dikerjain, mendingan ditinggalkan. Karena kita belajar firman Tuhan hari ini. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-13 dan yang ke-15. Kita lihat bersama. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Adik-adik, ternyata bahwa orang yang memiliki hikmat itu lebih daripada sekedar orang yang mendapatkan permata, emas, segala macamnya. Bayangkan Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Bukan berbahagialah orang yang mendapatkan kado iPad. Berbahagialah orang yang mendapatkan hadiah handphone baru. Enggak. Tetapi hikmat dari Tuhan itu melebihi sekedar kita mempunyai gadget-gadget tadi. Tahu enggak dampaknya atau besarnya hikmat yang Tuhan kasih? Hikmat yang Tuhan kasih itu berupa akal budi, berupa kepandaian, kepintaran. Sehingga karena kita diberikan hikmat, diberikan kepandaian, akal budi daripada Tuhan, sehingga kita mampu, manusia mampu membuat gadget-gadget yang tadi. Orang bisa membuat komputer, orang bisa membuat handphone, segala macamnya. Jadi adik-adik sekalian, agar kiranya hidup kalian tidak dikontrol oleh yang namanya gadget. Tetapi kita yang sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling luar biasa, kita yang harus mengontrol gadget tadi. Dan untuk adik-adik bisa memahami tentang apa itu gadget, kakak akan memberikan cuplikan video untuk kalian bisa mengerti dan bisa belajar. Ternyata gadget itu selain dia baik untuk kita, berguna buat kita, tetapi bila disalahgunakan dia mempunyai dampak-dampak buruk buat kita, khususnya buat anak-anak. Silakan nikmati videonya. Ayo kurangi penggunaan gadget. Apa itu gadget? Gadget adalah suatu perangkat teknologi yang memiliki fungsi tertentu yang mana teknologi tersebut sering dianggap sebagai hal yang baru dan selalu mengalami perkembangan. Macam-macam gadget yaitu HP, smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Kelebihan gadget. Dengan menggunakan gadget, seseorang bisa dengan mudah mendapatkan informasi secara cepat, memperlancar komunikasi dengan seseorang, dan menjadikan aktivitas lebih mudah dan praktis. 1. Gadget dapat membuat kecanduan bagi pemakainya. 2. Bahaya radiasi yang dapat menurunkan fungsi kerja otak. 3.
merusak mata karena terlalu sering kontak mata dengan layar handphone. Empat, malas belajar karena pengaruh media sosial. Lima, kurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitar karena terlalu sering berinteraksi dengan dunia maya. Ayo, kurangi penggunaan gadget dengan cara gunakanlah gadget secara bijak. Nah, gimana? Menarik kan videonya? Semoga dari kalian tidak ada yang mengalami hal-hal buruk, hal-hal negatif dari ketergantungan terhadap gadget. Udah lihat kan, gadget itu selain dia baik membantu kita untuk mencari tugas-tugas, membantu kita menyelesaikan PR segala macam, menambah ilmu pengetahuan. Ternyata kalau kita nggak bisa menanganinya, menggunakan dengan baik, maka banyak sekali tuh kerugiannya. Kita bisa kena sakit mata. Ada beritanya kan bahwa ada yang buta, ada yang nggak bisa melihat gara-gara asik aja menatap handphonenya berjam-jam setiap hari. Ada juga yang mengalami gangguan jiwa. Pernah lihat nggak beritanya? Ada kan orang yang keseringan main di setiap hari sampai-sampai mengalami depresi, mengalami stres, suka marah-marah sendiri karena ketergantungan terhadap gadget. Dan ada lagi nih, orang kalau keseringan main gadget sendiri itu kita nggak bisa berbaur sama orang lain. Biasanya nih ya, kita lihat gambar di atas kakak. Kalau dulu biasanya nih anak-anak nih, apalagi zamannya kakak waktu masih kecil gitu ya, kami sering kali bermain itu sama teman-teman di luar, sama-sama main demprak, main petak umpet, apa segala macam dilakukan bersama-sama di luar. Tapi semenjak era gadget sekarang nih, kalian lihat gambarnya, semuanya pada sibuk, meskipun nongkrongnya bareng, tapi nggak ada yang ngobrol. Semua sibuk nunduk, megang handphonenya. Nah, adik-adik, karena itulah Tuhan minta kita berhikmat. Meskipun kalian masih kecil, tetapi Tuhan minta kita semua bisa mengendalikan dari yang namanya handphone, gadget. Pakailah se-efisien mungkin, pakailah itu menurut adik-adik kebutuhannya saja. Kalau lagi belajar di PJJ di rumah, gunakanlah handphone itu untuk belajar. Ada tugas, ada PR, bisa googling. Tapi selepas dari itu, janganlah setiap saat berjam-jam asik kita nonton apa segala macam, YouTubean atau TikTokan apa segala macam. Akhirnya kerjaan terbengkalai, kita sendiri nanti yang akan rugi. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita boleh memperoleh hikmat sekalipun kita masih kecil, tapi kita percaya Tuhan memberikan kepada kita akal budi, pengertian supaya kita bisa tidak hidupnya di bawah dikontrol oleh gadget, tetapi kita yang mengontrol gadget-gadget tersebut. Oke? Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Nah, karena kita tadi firman berbicara mengenai gadget, maka ada tugas buat kalian nih, khususnya untuk anak-anak semua kelas ya, dari anak kelas TK, anak kecil, anak tanggung. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan merayakan yang namanya ulang tahun Persekutuan Pelayanan Anak kita nih. Yang keberapa? Yang ke-61 tahun. Untuk itu dalam menyongsong dan menyambut ulang tahun Pelkat PA kita,
Maka tugasnya nih buat kita semua nih terkait dengan gadget tentang handphone apa segala macamnya. Nah, dengarkan ya. Adik-adik di rumah, buatlah kreativitas di rumah dengan menggunakan gadget kalian. Contoh nih, dari anak-anak kelas TK ataupun anak kecil itu boleh membuat kreasi. Kreasinya seperti apa aja? Boleh membuat lukisan, menggambar, boleh yang namanya membuat tarian atau menyanyi bertemakan aku dan persekutuan pelayanan anak. Bikin kreasi semenarik mungkin dengan menggunakan gadget kalian. Kalian gambar, lalu kalian foto, ya. Nanti bisa dikirimkan itu ke nomor di bawah ya. Kirimkan saja kreativitas kalian. Bisa itu gambar, bisa itu tulisan puisi, bisa itu kalian melakukan bernyanyi, menari, itu nggak apa-apa. Berkreativitas saja. Juga untuk anak-anak kelas tanggung boleh melakukan itu semua. Bikin juga tarian, boleh menyanyi, ataupun kalian juga semua boleh membuat video tentang ucapan selamat hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak ke-61. Semuanya itu nanti kalian buat videonya. Kalau yang gambar kalian foto saja, nanti semua video dan semua foto, semua gambar itu dikirimkan di bawah ya. Di nomor WhatsApp di bawah ini. Oke? Sampai kapan? Ini sampai sepanjang bulan September, karena kita berulang tahun di bulan September. Oke? Biarlah kiranya gadget yang kalian punya boleh memberkati kita, memberkati persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Adik-adik masih bersuka cita kan? Yes, yes, yes. Waduh, mana nih yang abis dengar firman Tuhan tentunya senang ya. Senang ya kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mendengar cerita firman Tuhan. Tadi yang bawain firmannya namanya siapa? Kak Ronald. Wah, semuanya udah tahu ya adik-adik ya. Tadi ceritanya tentang apa sih?
Nah, biarlah firman Tuhan itu selain kita dengar, tetapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya kalau habis dengar firman Tuhan nih ada yang ngantuk pasti deh. Pasti ada yang, aduh udah ah. Nah, adik-adik harus selalu ya dengarkan firman Tuhan, harus duduk dengan manis, duduk dengan diam, dan terus mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, sambil menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan ke mama papahnya untuk dibawa ke gereja. Oke, kita sambil menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Adik-adik, kita ulang satu kali lagi ya. Kita angkat lagi pujian Berilah yang Terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, kita bersyukur ya kita masih bisa memberikan apa yang kita punya untuk Tuhan, walaupun harta, uang sedikit pun itu sangat bersyukur untuk Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau doa persembahan sekaligus doa syafaat. Nah, adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau menghadap Tuhan melalui doa. Adik-adik harus berdoa yang baik ya dari rumah. Oke, mari kita berdoa. Baik adik-adik, mari kita tutup mata, kita akan berdoa untuk persembahan kita akan berdoa buat syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan yang kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Berkati persembahan ini ya Bapa, agar kiranya persembahan ini boleh dijadikan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, membantu untuk pelayanan di jemaat-Mu, di gereja kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak layan yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka. Berikan mereka kekuatan serta kesehatan. Mereka yang dalam proses belajar mengajar di rumah, Tuhan berkati mereka sehingga meskipun pelajaran jarak jauh, tapi mereka boleh menyerap pelajaran dengan baik. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang selalu pintar, berprestasi, dan setiap ulangan dan ujian yang akan mereka hadapi, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap papa dan mama bagi adik-adik yang senantiasa menjaga, menyertai. Berikan kepada papa dan mama adik-adik di rumah kesehatan dan kekuatan. Bapa, kami menyerahkan juga untuk pelayanan persekutuan anak di GPIB Jemaat Irene dalam pelayanannya. Tuhan berkati setiap kakak-kakak layan. Biar kakak-kakak layan kami boleh diberikan kesehatian, mereka boleh terus melayani Tuhan, melayani jiwa bagi adik-adik. Dan kami juga berdoa buat pendeta di jemaat kami, Ibu Pendeta Ina dengan keluarga, para PHMJ, majelis, maupun juga para kakak-kakak pengurus dan pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami satukan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik masih bersuka cita ya? Masih dong Kak, wah hebat. Biasanya kalau habis berdoa juga ada yang masih ngantuk-ngantuk nih. Tapi adik-adik ibadahnya sudah mau selesai loh. Wah siapa yang masih, Kak kok udah selesai sih? Iya nanti kita beribadah lagi minggu depan. Di bulan yang baru, bulan apa sih? Bulan September, waduh sebentar lagi sudah mau akhir tahun ya adik-adik ya. Kiranya adik-adik kakak mau selalu mengingatkan kepada adik-adik nih. Apa ya kira-kira? Oh sebelumnya deh kakak mau ingatkan lagi ke adik-adik tentang lomba. Wah siapa nih yang sudah dengar pengumuman di hari Minggu sebelumnya nih di ibadah pelayanan anak sebelumnya? Iya, siapa yang sudah kirim videonya dan sudah menjawab pertanyaan cerdas cermat Alkitabnya? Wah, aku belum Kak, aku udah. Iya, bagi yang sudah ditunggu ya hasilnya nanti. Kita perpanjang lagi sampai bulan depan, tapi Kak menunggu untuk adik-adik semua mengirimkannya sampai akhir bulan, sampai berarti besok ya tanggal 31 Agustus. Adik-adik jangan lupa ingatkan juga sama teman-teman kamu. Ayo ikut yuk, ikut lomba, kita mau seru-seruan lewat lomba. Jangan lupa juga bikin videonya, minta tolong sama mama papa. Dan kalau sudah ditolong harus bilang terima kasih ya adik-adik. Jangan lupa ya kirimkan video kemudian jawabannya. Mau menang gak adik-adik? Mau dong Kak, ya iya dong pasti kalau lomba maunya menang. Tapi kalau perlombaan biasanya ada yang menang ada yang kalah. Tapi yang kalah jangan berkecil hati ya. Yang penting kita sudah ikut lomba aja itu udah jadi pemenang. Oke sayangnya tidak dapat hadiah, tapi tidak apa-apa ya adik-adik ya. Tapi adik-adik harus tetap ikut walaupun nanti ya Kak aku cuma kayak gini. Ya gak apa-apa yang penting ikut lombanya ya adik-adik ya. Nah, kakak sekarang nih mau ingatin nih yang selalu kakak katakan. Adik-adik harus tetap selalu di rumah ya. Beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Tetapi harus juga jaga kebersihan, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Ingatin juga mama papa, kakak ataupun adiknya. Kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Kalau sudah di rumah jangan lupa cuci tangan, mandi, cuci bajunya. Oke adik-adik, makan makanan yang sehat ya. Kita bertemu lagi di ibadah pelayanan anak minggu depan. Oke, jangan lupa yang mau kirim video, ikuti terus ibadah pelayanan anak supaya bisa tahu menang atau tidaknya. Oke adik-adik. Tetap selalu semangat ya, walaupun adik-adik kan belajar dari sekolahnya kan juga tetap di rumah ya. Tapi adik-adik harus semangat, jangan kalau dibangunin mamahnya, nanti dulu. Waduh jangan kayak gitu ya, tapi tetap harus sudah bangun pagi, sudah siap bukunya, sudah siap belajar. Oke adik-adik, pasti adik-adik bisa karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, kita mau akhiri ibadah pelayanan anak hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Sudah Waktunya Mari Kita Pulang. Ada gerakannya juga. Nanti adik-adik menyanyi sambil menari ya, kita sambil bergerak. Oke adik-adik, yuk nyanyi bersama-sama. Sudah waktunya hendak kita pulang.
Baik adik-adik, terima kasih loh sudah setia dari pagi, dari awal hingga pada kita mau selesai nih, masih ada dalam ibadah kita. Ingat ya, minggu depan kita masih beribadah di jam 8. Ya, mari kita tetap beribadah walaupun kita masih mengikutinya lewat streaming. Dan mari kita pulang, kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Kau boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai Pelkat, Persekutuan Anak GPIB Jemaat Irene dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima